Ad-daf'u aula mina raf'i. Mencegah lebih baik daripada menghilangkan, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan berbangsa maupun bernegara haruslah dihilangkan, seperti pelaksanaan pilkada di era new normal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, adanya mosi perdebatan kita kali ini tidak lain dikarenakan akan segera berakhirnya masa jabatan kepala daerah di 270 daerah di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan pilkada kali ini tentu tidak relevan karena dilaksanakan di era new normal. Karena pada hakikatnya, pilkada sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Kemudian istilah new normal sendiri, menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito adalah perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pilkada di era new normal tidak boleh dilaksanakan. Hal ini bukan tanpa alasan bahwa pilkada sebagai suatu perhelatan demokrasi yang menuntut penuh peranan rakyat di dalamnya, dapat memicu terjadinya penumpukan massa serta interaksi yang sulit untuk dikendalikan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan konsep 3M yang telah digaungkan oleh WHO serta pemerintah Indonesia, yakni menjaga jarak serta menghindari kerumunan massa. Maka apabila pilkada ini tetap dilaksanakan, tentu akan menimbulkan klaster baru dalam penularan COVID-19. Kemudian, pelaksanaan pilkada juga dapat melanggar hak asasi manusia, terutama dalam hal ini adalah hak atas kesehatan, karena berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Yang pada sejatinya, negara harus menjamin hak atas kesehatan setiap orang, di mana hak kesehatan merupakan hak dasar untuk mencapai hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup pada pasal 28A. Sedangkan, apabila pelaksanaan pilkada ini tetap dilaksanakan, ini sama saja dengan mempertaruhkan keselamatan serta kesehatan rakyat di atas kepentingan politik. Selain itu, pelaksanaan pilkada di era new normal juga dapat mengganggu kinerja kepala daerah dalam menangani COVID-19, karena berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 440-2622-SJ, saat ini kepala daerah diberikan mandat untuk menjadi kepala gugus tugas penanganan COVID-19 yang memiliki peranan sentral dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan penanganan COVID-19. Akan tetapi, sejak pelaksanaan pilkada dilanjutkan, Mendagri Tito Karnavian sendiri memerintahkan agar kepala daerah berhenti menangani COVID-19 selama berjalannya pilkada. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada telah mengalihkan fokus kepala daerah dalam menangani COVID-19. Maka dari itulah Dewan Juri yang terhormat, kami tekankan kepada pemerintah agar pelaksanaan pilkada di era new normal ini ditunda, karena secara historis pun pelaksanaan pilkada di beberapa wilayah di Indonesia pernah ditunda akibat adanya situasi tanggap darurat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pilkada di Aceh tahun 2005 lalu. Yang artinya, pelaksanaan penundaan pilkada ini bukan sesuatu hal yang tabu untuk dilaksanakan. Dengan demikian, kami sebagai tim kontra juga menolak dengan keras pelaksanaan pilkada di era new normal dengan solusi mengangkat serta memaksimalkan pelaksana tugas, karena mereka diangkat secara hierarki oleh Mendagri, artinya mereka tidak mempunyai kepentingan politik, sehingga mereka bisa dengan fokus mengambil kebijakan berkaitan dengan penanganan COVID-19. Maka apabila pilkada ini ditunda, bukan hanya demokrasi saja yang terjaga, akan tetapi keselamatan serta kesehatan rakyat pun akan ikut terpelihara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini karena secara filosofis Pilkada 2020 ini bertentangan dengan tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa.
Sejalan dengan teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Cronenberg bahwa tujuan dari negara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Tujuan negara atau Staatswille sebagai sesuatu yang hendak dicapai, sedangkan fungsi negara adalah sebagai pelaksana dari tujuan ideal tersebut, yang artinya negara wajib melakukan segala upaya untuk melindungi bangsa dari segala ancaman yang dapat berbahaya. Saat ini keselamatan bangsa tengah terancam dengan adanya bencana nasional non-alam COVID-19 yang telah merenggut lebih dari 11.000 jiwa. Maka sesuai dengan prinsip penanganan bencana yang harus dilaksanakan secara cepat dan tepat, karena keterlambatan dapat berdampak tinggi pada tingginya korban jiwa dan juga kerugian material. Maka sangat tidak tepat jika di situasi darurat seperti ini, negara menyelenggarakan pilkada dengan proses yang sangat panjang dan menyita waktu, karena hal tersebut dapat memperlambat proses penanganan bencana. Sehingga dalam rangka fokus terhadap penanganan bencana, Pilkada 2020 ini harus ditunda demi keselamatan bangsa. Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2020 ini juga bertentangan dengan teori negara hukum Restart sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Sri Sumantri bahwa prinsip utama dari penyelenggaraan negara hukum adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. ICCPR mengklasifikasikan hak asasi manusia kepada dua jenis. Yang pertama adalah non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan keadaan apapun. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Dan yang kedua adalah derogable rights atau hak yang masih dapat dikurangi seperti hak politik. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak untuk hidup kedudukannya jauh lebih tinggi dan harus diutamakan daripada hak lainnya termasuk hak politik. Kemudian untuk mencapai hak hidup, dibutuhkan kesehatan sebagai dasar untuk mencapai hak-hak lainnya. Maka ketika hak kesehatan rakyat tengah terancam, namun di sisi lain ada agenda demokrasi yang harus dilaksanakan, maka hak kesehatan rakyatlah yang perlu ditunaikan terlebih dahulu agar nantinya hak politik pun dapat dinikmati. Selanjutnya, pelaksanaan Pilkada 2020 ini tidak memenuhi asas penyelenggaraan Pilkada sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, di mana asas pertama yang tidak terpenuhi adalah asas umum, yang artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya ke TPS. Namun tingginya jumlah pasien COVID yang harus diisolasi menyebabkan ada sebagian warga yang tidak dapat memberikan suaranya ke TPS. Sehingga Pilkada yang seharusnya memuat asas umum untuk mengakomodir seluruh warga menjadi tidak terpenuhi. Yang kedua adalah asas bebas, di mana setiap pemilih berhak untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan dan juga tekanan dari siapapun. Namun dalam situasi darurat seperti ini, kebebasan pemilih besar potensinya untuk diintervensi, mengingat bencana nasional ini berdampak pada lumpuhnya sektor perekonomian. Adanya permasalahan ekonomi tersebut yang membuat masyarakat menjadi tertekan untuk mencari bantuan-bantuan ekonomi, dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh calon kepala daerah agar rakyat mau memilihnya, dan hal ini tidak mencerminkan asas kebebasan. Yang ketiga adalah asas jujur, di mana penyelenggara dan pemilih harus bersikap jujur sesuai dengan undang-undang. Untuk menjamin kejujuran tersebut, maka dalam proses penghitungan suara dihadiri oleh para saksi yang berasal dari masyarakat. Namun pilkada di tengah pandemi ini mengharuskan adanya pembatasan orang, dan hal tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan karena tidak mendapatkan pengawasan secara penuh dari masyarakat. Kemudian asas yang terakhir adalah asas adil, yang berarti baik pemilih maupun calon kepala daerah harus diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan. Namun dari sudut pandang calon kepala daerah, pilkada di tengah pandemi ini, di mana proses pelaksanaan pilkada yang bersamaan dengan proses penanganan bencana memberi keuntungan lebih bagi para petahana untuk mempolitisasi bantuan sosial demi kepentingan kampanye. Bawaslu bahkan mencatat ada banyak pelanggaran seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten, di mana petahana menempelkan foto serta ajakan untuk memilih dalam kemasan bantuan sembako. Maka apabila syarat-syarat fundamental yang harus dipenuhi tidak terpenuhi secara kumulatif, tidak ada lagi urgensi untuk menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Salus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, Pilkada serentak 2020 berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Berkaca pada beberapa negara yang telah menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi tersebut,
mengalami peningkatan angka kasus positif COVID-19 setelahnya. Salah satunya adalah negara Malaysia yang pada 26 September 2020 kemarin menyelenggarakan pemilihan lokal di negara bagian Sabah, Malaysia. Berdasarkan data yang kami peroleh, sepekan setelah pemilihan lokal tersebut, terjadi lonjakan angka kasus positif COVID-19 yang masif, yakni sebanyak 260 kasus dalam sehari, dan tercatat sebagai lonjakan kedua paling tinggi sejak merebaknya virus COVID-19 di Malaysia. Padahal, segala peraturan dan mekanisme pemilunya telah disesuaikan dengan situasi saat ini. Hal ini tentu tak jauh berbeda dengan situasi di Indonesia saat ini. Tingkat kasus positif COVID-19 di Indonesia sendiri telah mencapai angka 300.000 lebih, dengan angka kematian di atas 11.000 dan terus meningkat di setiap waktunya. Bahkan, Bawaslu mengatakan telah ada lebih dari 100 orang yang berpartisipasi dan terlibat dalam pilkada ini yang terinfeksi positif COVID-19. Maka, sangat riskan apabila pilkada serentak 2020 ini digelar di tengah pandemi yang justru akan menimbulkan masalah baru, yakni klaster baru COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, pilkada sendiri terdiri dari berbagai tahapan pelaksanaan, dan dari beberapa tahapan pelaksanaan tersebut berpotensi menimbulkan kebahayaan atau dampak negatif apabila dilaksanakan di tengah situasi darurat pandemi seperti ini. Di sini kami akan menguraikan beberapa tahapan pelaksanaan tersebut. Yang pertama, yaitu pada tahapan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Di saat semua orang mesti mentaati aturan protokol kesehatan, salah satunya adalah menghindari kerumunan, justru pada saat proses pendaftaran, Bawaslu menemukan beberapa pasangan calon yang melakukan konvoi dengan massa pendukungnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dan berpotensi terjadinya penyebaran virus COVID-19. Lalu yang kedua, yaitu pada tahapan pelaksanaan kampanye. KPU sendiri telah membuat regulasi terkait dengan pelaksanaan kampanye yang telah disesuaikan dengan situasi saat ini, seperti pertemuan tatap muka secara langsung yang dibatasi jumlah pesertanya, melakukan kampanye tatap muka melalui media daring, penyebaran bahan kampanye melalui media cetak dan elektronik, dan lain sebagainya. Hal ini tentu menimbulkan beberapa masalah. Apabila kita mengacu pada standar demokratis pemilu dari IDEA yang mengatakan bahwa kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat untuk menikmati hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait, maka kegiatan kampanye yang serba dibatasi ini akan mengurangi esensi dari pemilu yang demokratis. Dan dengan berbagai batasan tersebut, penyampaian informasi mengenai bahan kampanye pasangan calon, khususnya terkait dengan pendidikan politik bagi masyarakat, tidak akan menyeluruh. Menurut IDEA, pemilu yang demokratis tidak mungkin dilaksanakan apabila kerangka hukum pemilu menghambat dan membatasi kebebasan berekspresi dan pidato-pidato kampanye. Pun demikian dengan kerawanan yang acap kali terjadi, khususnya dalam setiap penyelenggaraan pilkada, bukan tak mungkin terjadi, seperti adanya politik uang, apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini yang melumpuhkan sektor ekonomi masyarakat. Penyaluran bantuan sosial bisa menjadi alat kampanye terselubung bagi para calon pejabat yang akan menciderai nilai-nilai demokrasi. Banyak bantuan sosial dibungkus dengan nama pejabat dan kampanye dilakukan dengan dana bantuan COVID-19 yang sedang berjalan. Lalu yang ketiga, yaitu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pemerintah sendiri berinovasi dengan teknologi sistem rekapitulasi elektronik. Namun, Perludem mengatakan sistem rekapitulasi elektronik tidak dapat menggantikan sistem manual untuk Pilkada 2020 karena infrastruktur teknologi yang masih belum memadai dan kerangka hukum di Indonesia masih belum memadai terkait dengan penggunaan data elektronik sehingga beresiko timbulnya persengketaan dalam hasil pemilu. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini sekali lagi kami menegaskan bahwa kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Selain Pilkada serentak 2020 ini terlalu dipaksakan di tengah situasi darurat yang mengancam kesehatan masyarakat, dalam berbagai tahapan pelaksananya pun akan timbul dampak-dampak yang berbahaya. Pun demikian, apabila kita mengacu kepada standar demokratis pemilu dari IDEA, maka Pilkada serentak 2020 sangat kehilangan esensi demokrasinya. Sekian dan terima kasih. Argumentasi yang telah kami sampaikan bukanlah asumsi belaka, karena didukung dengan adanya fakta dan data sebagai berikut.